Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Andi Setiawan BID. Membahas lagi tentang kebahagiaan, karena akhir-akhir ini saya tak pernah jenuh menuju apa itu bahagia. Lantas arti kebahagia, ada yang memandang bahagia itu apabila aku punya rumah seluas 10 hektar, dan yang lain mengatakan aku bahagia saat punya istri yang taat pada agama Islam, dan yang lain mengatakan aku bahagia ketika mendapatkan pekerjaan itu, aku bahagia ketika mendapatkan ini dan itu. Namun dalam sisi lain, yang saya merasa bahagia ketika bersama ayah saat beliau masih hidup. Kebahagiaan ada dalam berbagai macam definisi dan standar yang kita tetapkan sendiri. Dalam literatur ilmiah, kebahagiaan disebut sebagai hedonia, yaitu adanya emosi positif dan tidak adanya emosi negatif. Dalam pemahaman yang lebih luas lagi, kesejahteraan manusia terdiri dari prinsip-prinsip hedonis dan eudaimonik. Literatur tentangnya sangat luas dan menggambarkan makna dan tujuan pribadi kita dalam hidup. Penelitian tentang kebahagiaan selama bertahun-tahun telah menemukan bahwa ada beberapa faktor korelasional yang berkontribusi terhadap kebahagiaan kita. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama, tipe kepribadian kita, kemudian ada emosi positif versus emosi negatif, sikap terhadap kesehatan fisik, kemudian kelas sosial dan kekayaan, dan keterlibatan dan keterikatan. Selanjutnya, tujuan dan efikasi diri, ada waktu dan tempat. Ya, beginilah sains menjelaskan kebahagiaan berasal secara ilmiah. Namun perlu kita sadari bahwa seringkali diri sendiri inilah yang mematok standar bahagia berdasarkan harapan orang lain yang begitu besar. Aku harus memperoleh kebahagiaan ini, maka aku bahagia. Aku harus punya ini, maka aku bisa bahagia. Itu cuma kebahagiaan semu kalau hanya berdasarkan standar orang lain. Boleh saja 1-2 kali menyenangkan beberapa orang dengan memenuhi sedikit ekspektasi mereka. Namun perlu kita sadari bahwa ketenangan dan kedamaian hati tidak bisa bersumber dari hal itu. Kebahagiaan dapat diukur berdasarkan 3 faktor ini: adanya emosi positif, tidak adanya emosi negatif, dan kepuasan hidup. Kebahagiaan merupakan pengalaman subjektif yang unik, yang berarti bahwa tidak ada yang lebih baik dalam melaporkan kebahagiaan seseorang daripada individu itu sendiri. Dalam diri kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur proses kebahagiaan yang timbul dalam diri kita dengan begitu sempurna. Otak kita sudah dirancang untuk kebahagiaan. Kita memiliki sistem perawatan untuk kontak mata, sentuhan, dan vokalisasi untuk memberitahu orang lain bahwa kita dapat dipercaya dan aman terkendali. Otak kita juga mengatur zat kimia seperti oksitosin. Orang yang memiliki lebih banyak oksitosin lebih mudah dipercaya, lebih mudah percaya, memiliki kecenderungan lebih besar terhadap monogami, dan menunjukkan perilaku lebih peduli terhadap sosial. Perilaku ini mengurangi stres yang menurunkan produksi hormon seperti kortisol dan menghambat respon kardiovaskular terhadap stres. Namun demikian, cara saya untuk meraih kebahagiaan hanya sederhana: cukup bisa beribadah tepat waktu pada Tuhan kita dan merasa nyaman dalam beribadah itu, kemudian diselingi dengan olahraga yang teratur. Anda mungkin pernah mendengar tentang endorfin, hormon penghilang rasa sakit dan stres yang dilepaskan saat kita berolahraga. Namun pelepasan zat kimia yang memberikan rasa senang ini bukanlah satu-satunya efek dramatis yang dapat diberikan oleh olahraga pada tubuh kita. Bergerak juga memicu pelepasan lebih banyak hormon kebahagiaan, serotonin, dan dopamin. Selain itu, olahraga meningkatkan detak jantung kita, yang pada gilirannya memompa lebih banyak oksigen ke otak. Otak yang teroksigenasi dengan baik, dengan sangat hebatnya, sama hebatnya dengan kedengarannya. Banyak penelitian telah menemukan bahwa hal ini dapat membantu mengelola kecemasan dan depresi dan bisa menimbulkan kebahagiaan. Dalam buku Shawn Achor, The Happiness Advantage, ia mengutip sebuah studi yang menarik tentang hal ini. Dalam studi tersebut, 3 kelompok pasien mengobati depresi mereka dengan pengobatan, olahraga, atau kombinasi keduanya. Hasil studi ini mengejutkan. Meskipun ketiga kelompok mengalami peningkatan serupa dalam kebahagiaan mereka pada awalnya,
Penilaian lanjutan terbukti sangat berbeda. Kelompok-kelompok tersebut kemudian diuji 6 bulan kemudian untuk menilai tingkat kekambuhan mereka. Tulis Ashore. Dari mereka yang hanya mengonsumsi obat, 38% kembali mengalami depresi. Mereka yang berada dalam kelompok kombinasi hanya sedikit lebih baik dengan tingkat kekambuhan 31%. Namun kejutan besar datang dari kelompok yang berolahraga. Tingkat kekambuhan mereka hanya 9%. Olahraga dapat membantu kita merasa rileks, meningkatkan kekuatan otot, otak, dan memperbaiki citra tubuh kita sendiri. Sebuah penelitian dalam Journal of Health Psychology menemukan bahwa orang yang berolahraga merasa lebih baik tentang tubuh mereka, bahkan ketika mereka tidak melihat adanya perubahan fisik. Jadi olahraga berperan aktif dalam kita merespon kebahagiaan. Terima kasih telah mendengarkan sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan, BID. Mari subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.